Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Adi Setiawan, dan kali ini kita akan membahas salah satu distribusi Linux yang banyak sekali dari Anda yang meminta saya untuk membahasnya. Ini adalah Xero Linux. Di website resminya di xerolinux.xyz kita bisa mendapatkan informasi bahwa Xero Linux ini adalah sebuah distro Linux yang menggunakan basis Arch Linux dan menggunakan desktop environment KDE Plasma, tapi bukan KDE Plasma standar, melainkan KDE Plasma yang sudah sangat dikustomisasi oleh kreatornya. Dan Xero Linux ini berasal dari Lebanon. Oke, sebelum kita cek lebih lanjut, kita explore terlebih dahulu websitenya. Dan kalau Anda membuka websitenya, ini Anda pun akan menemukan channel yang dimiliki oleh ownernya. Jadi pasti akan ada tutorial lebih lanjut tentang Xero Linux. Kemudian tentang Xero Linux sendiri ada beberapa feature yang di highlight di sini. Yang pertama ada improve, yang kedua ada stunning, dan yang ketiga powerful. Improve karena di sini Xero Linux sudah melalui berbagai macam tweaking under the hood sehingga sudah lebih stabil lagi seharusnya dari versi sebelumnya. Kemudian dari sisi tampilan, Xero Linux ini adalah salah satu distro Linux yang fokus pada tampilan, dan tampilannya ini sangat stunning, ya sangat bening, termasuk developernya atau kreatornya menyiapkan berbagai macam RISES alternatif yang bisa kita gunakan. Dan karena tentu saja menggunakan basis Arch Linux, jadi di sini ada dukungan AUR dan Flatpak yang akan membuat Xero Linux ini menjadi lebih powerful tentu saja. Kemudian secara customization, meskipun Xero Linux ketika Anda download sudah ada temanya by default, di sini ada panduan yang bisa Anda ikuti untuk membuat themes atau RISES yang lain. Ada Xero June, Xero Lion, Xero Node, dan Xero Suite. Ya, silakan Anda explore lebih lanjut di websitenya Xero Linux, di installation guide-nya seperti apa, karena di sini Anda akan mendapatkan tampilan yang ya benar-benar personal, barangkali sesuai dengan selera Anda. Lalu pertanyaan-pertanyaan yang mungkin muncul pun bisa Anda dapatkan di sini. Oke, jika Anda tertarik untuk menggunakan Xero Linux, Anda bisa mendownloadnya. Dan di sini di kiri dan kanan ada Xero G, ini Xero Linux Gnome, tapi ini modelnya donasi. Dan yang sebelah kanan Xero KDE, ini yang sedang kita bahas sekarang. Bisa Anda download dari SourceForge, Xero GitHub maupun dari VosTorrent. Dan untuk ukurannya sendiri, Xero Linux ini berukuran 2,6 GB, ya 2,6. Untuk ukuran file ISO itu termasuk ukuran yang ya standar. Kemudian kalau kita cek di distrowatch.com, Xero Linux sudah masuk ke peringkat distrowatch.com, bahkan ada di posisi 79 dengan 154 hits per day. Dan di sini pun Anda bisa mendapatkan informasi lanjutan, misalnya installernya menggunakan Calamares, kemudian mendukung AUR dan Flatpak seperti yang tadi ada di website resminya, termasuk paket apa saja yang ada di rilis terbaru Xero Linux 2023.3. Ya, meskipun sudah 2 bulanan yang lalu, tapi di sini ada beberapa paket yang berwarna hijau, berarti memang sangat baru dan tidak perlu khawatir ketika Xero Linux ini menggunakan basis Arch. Jadi Anda pun akan mendapatkan sebuah paket yang baru. Rilis modelnya di sini fix, dan di sini package manajemennya sepertinya ada kesalahan, bukan dep seharusnya. Oke, kemudian ya di bagian bawah rating 8,2 tapi dari 9 review saja. Jadi ya Anda pun harus merasakan sendiri untuk bisa menilai lebih lanjut tentang Xero Linux. Oke, itu secara informasi. Sekarang kita lihat secara graphical user interface. Yang pertama akan kita notice ketika kita menggunakan Xero Linux adalah layoutnya yang ya kalau dibilang mirip Mac, oke, mirip Mac OS, tapi konsepnya agak sedikit berbeda karena start menunya di sebelah kiri atas, kemudian di tengah ada kalender dan jam, kemudian ada indikator network usage, lalu ada update yang tersedia, ya baru dijalankan saja connect internet sudah ada 637 update. Ya itulah
Arch Linux. Kemudian ada Yakuake, ini terminal yang bisa Anda akses langsung, modelnya drop down dari atas, jadi biar terlihat lebih keren ini bisa dipakai. Lalu ada volume seperti biasa, battery, kemudian device dan network, termasuk status dan notification ala KDE pun ada di sini. Ya, kemudian di sini ada indikator posisi untuk multi windownya. Oke, kemudian di bagian bawah di sini ya Anda bisa menjumpai adanya Latte Dock. Secara tampilan ini sangat bagus, cuma ada satu poin yang perlu diperhatikan bahwa Latte Dock ini pengembangannya sudah dihentikan. Jadi Xero Linux masih menggunakan Latte Dock yang pengembangannya sudah dihentikan, meskipun barangkali nanti ya developernya akan mengganti dengan alternatif yang lain. Sama seperti kasus yang saya baca di Garuda Linux. Garuda Linux itu juga menggunakan Latte Dock awalnya, tapi sekarang sudah menggunakan alternatif yang lain karena Latte Dock pengembangannya sudah dihentikan. Tapi apapun itu, sementara buat kita end user ya itu tidak masalah, yang penting bisa kita gunakan sehari-hari. Di sini ada total CPU usage yang bisa langsung tampil dan ya angkanya sangat dinamis. Kemudian ada shortcut untuk aplikasi-aplikasi yang ya tentu saja bisa kita tambahkan secara manual. Kemudian ketika kita pertama kali menjalankan Xero Linux, kita akan disambut dengan Xero Linux Hello. Welcome to Xero Linux. This tool will help you install the system. Bla bla bla. Kemudian ada VMware Resolution Fix, .NET dan GNOME Resolution Fix. Lalu untuk installationnya bisa kita launch dari sini. Kemudian kita akses dari aplikasi apa saja yang dibawa oleh Xero Linux. Yang perlu diperhatikan bahwa di sini aplikasinya adalah aplikasi standarnya KDE. Jadi mungkin Anda yang berharap Xero Linux langsung siap untuk menjadi daily driver, saya kira tidak. Anda masih perlu menginstal aplikasi yang Anda butuhkan. Ya, warning awalnya seperti itu. Yang pertama dari sisi development, di sini ada translation. Oke, bukan aplikasi sehari-hari. CMake juga bukan. Icon browser, ini untuk browse icon. Kemudian ada GUI viewer, ini juga untuk menampilkan dokumen user interface. Ini pun baru pertama kali saya jumpai, dan modelnya Xero Linux ini perlu kita cermati mirip seperti yang ada di Ubuntu Unity. Menunya ada di panel atas ya, jadi display designer UI file ya, saya bukan desainer jadi belum pernah menggunakan ini. Lalu masih di development ada meld, ini untuk ya akses ke compare kit dan sebagainya. Ada Qt Assistant dan ini bawaannya sysprof, ini sistem profile seharusnya ya, profiling target ya, seperti itu. Di sini rasanya bukan tool sehari-hari. Paling yang akan Anda gunakan adalah KT, ini K-Text Editor, yang ya saya pribadi ketika menggunakan desktop environment KDE, salah satu tools favorit saya adalah KT ini karena memang ya seberguna itu. Kemudian di bawahnya grafik more application, ada key color chooser untuk memilih kode warna. Kemudian pick screen color bisa kita ambil dari mana saja yang ada di layar. Jadi untuk Anda yang belajar desain ya sudah ada tools bawaan dari KDE bahkan yang bisa Anda gunakan untuk memilih kode warna dari posisi manapun di layar. Kemudian ada GwenView, ini adalah sebuah image viewer juga asli bawaan KDE ya, GwenView. Dan seingat saya GwenView penataan menunya ada di sebelah kiri seharusnya, seingat saya kalau belum update terbaru, tapi di sini defaultnya di sebelah kanan, berarti juga termasuk bagian yang di custom oleh kreatornya. Lalu di sini juga ada Okular, ini adalah pembaca PDF juga bawaan dari KDE ya. Untuk membaca PDF bisa, untuk membaca dokumen markdown langsung tampil outputnya itu juga bisa menggunakan Okular. Oke, kemudian secara internet di sini ada Avahi SSH dan VNC server browser, KDE Connect dan sebagainya, termasuk Firefox yang sudah menjadi standar ya, bisa dikatakan standar wajib untuk semua distro Linux barangkali.
kecuali Deepin dan Elementary yang saya tahu tidak menggunakan Firefox by default. Kemudian Lost and Found, ada HPUI Scan, ya abaikan saja. Multimedia tidak ada aplikasi yang bisa kita gunakan di sini, hanya ada Qt for L2 Test Utility. Di Office juga hanya ada ya mengulang lagi localize, tadi development ada kalau tidak salah. Oh tidak ada localize, berarti hanya ada ocular dan kalender. Kalendernya pun ini kalender bawaannya KDE kalau tidak salah. Yuk, di mana kalendernya? Oke, terlalu lama. Kemudian di bagian setting render, kemudian add remove software, advanced network configuration, fingerprint GUI. Ya, kalendernya ada sedikit bug. Ini bug pada saat testing, jadi abaikan saja. Kemudian ya kembali di sini add remove software. Di sini untuk add remove software bawaannya apa yang digunakan? Octopi atau Pamac? Oh, Pamac. Ya, Pamac, a package manager with Album, Our, Flatpak, and Snap support. Jadi untuk Anda yang merasa sejauh ini Xero Linux aplikasinya kosongan, tidak perlu khawatir karena satu, dia menggunakan basis Arch Linux. Yang kedua, ketika Anda menggunakan ini, Anda bisa menambahkan aplikasi baru dengan berbagai format termasuk dari third party, yaitu enable Our support, kemudian enable Flatpak support. Jadi tidak ada masalah, yang penting sinkronkan saja dan Anda bisa mendownload aplikasi yang Anda butuhkan, Office, multimedia, VLC dan sebagainya dengan cara yang sangat mudah dengan menggunakan Pamac itu tadi. Ya, kemudian fingerprint GUI, print setting, system setting, yet setting. Kemudian secara sistem ini juga ya standar saya kira, seperti Dolphin. Untuk file manajernya Dolphin, dan kalau saya tidak salah baca Tunar sudah dihilangkan karena dulu sempat ada Tunar. Nah, Dolphinnya juga Dolphin bawaan KDE, tetapi Anda bisa melihat bahwa ini secara tampilan sudah berbeda, sudah di custom sedemikian rupa dan tampilannya terlihat lebih fresh dan ya tentu saja ini sangat bening. Oke, itu secara look and feel-nya Dolphin, jadi sudah sangat bisa digunakan. Kemudian untuk edge top-nya di sini secara penggunaan memori, di sini posisi uptime 19 menit. Memori RAM yang digunakan 1,7 GB sejauh ini dengan posisi Firefox membuka 2 tab. Dan ya tentu saja saran saya Anda harus menyediakan paling tidak RAM 4 GB ya untuk menjalankan Xero Linux ini dengan aman. Kalau memiliki kartu grafis itu akan lebih bagus lagi karena Anda bisa melihat bahwa tampilannya memang akan sangat bagus kalau Anda memiliki kartu grafis, kemudian resolusi layar yang tinggi. Oke, sisanya ini aplikasi-aplikasi yang sering kita jumpai di distro KDE dan bukan aplikasi harian juga, Gparty, GRSync, Info Center, Kesisker, System Log, sama ini. Kemudian untuk konsol juga ya ini konsol KDE tapi secara tampilan juga sudah di custom, dan saya pribadi suka dengan tampilan konsol atau terminal seperti ini, clean dan tentu saja informatif. Minimal ketika Anda menggunakan Xero Linux karena menggunakan basis Arch, ya Anda bisa menggunakan hashtag I use Arch by the way. Ya. Kemudian di sini juga di bagian utilities ada archive, arcdisk, emoji selector, standar, gesture dan sebagainya, termasuk opsi untuk pengaturan latte dock. Kemudian ada spectacle untuk capture layar, ya spectacle. Kemudian terakhirnya di sini ada packsig, itu apa? Package source installer. Oh ya. Oke, jadi hampir sama seperti Pacman tapi ini untuk pencarian barangkali. Oke, itu secara paket bawaannya 2,6 GB seperti ini, cenderungnya minimalis, berarti
kebanyakan ukuran yang dipakai oleh Zero Linux ini di file ISO-nya lebih diarahkan untuk kustomisasi. Jadi memang arahnya seperti itu. Dan untuk opsi kustomisasinya sendiri di sistem setting ini sudah ada satu tema bawaan yang berbeda dari KDE biasanya, yaitu layan yang model dark yang sedang aktif dan layan light. Bisa Anda coba, termasuk kalau Anda ingin mengembalikannya ke tampilan KDE default, ya Anda bisa memilih yang ini, meskipun kalau saya pribadi ini sudah sangat bagus. Dan kenapa harus kembali ke sini kalau misalnya Anda mendownload Zero Linux untuk mencari tampilannya, kecuali memang Anda mau mengcustom tampilannya yang lain. Dan kalau misalnya layan tidak terlalu cocok, kembali lagi ke websitenya, Anda bisa melakukan rising sesuai dengan kustomisasi installation guide yang ada di sini. Oke, kemudian selain global theme layan ini, di icon paling tidak kita juga mendapatkan icon selain bridge, yaitu ada Tela Circle dan Circle Purple Dark. Jadi untuk kustomisasi tema dan icon cukup, minimal ada identitasnya. Kemudian yang bagus tentu saja dari sisi wallpapernya, karena di sini Zero Linux yang saya lihat itu membawa paket-paket wallpaper yang ya stunning, dan ini akan cocok dengan style Anda kalau mengganti temanya dengan tema yang lainnya juga. Ya, Zero Plasma dan sebagainya, ini bisa Anda lakukan itu. Dan kalau saya pribadi, tanpa saya harus mengganti temanya, cukup dengan ganti wallpapernya juga sudah cukup, karena saya pribadi bukan orang yang terlalu sering mengcustom tampilan. Ya, misalnya seperti ini sudah sangat cukup sekali untuk saya. Oke, kemudian untuk menambahkan aplikasi baru selain menggunakan PAMAC secara graphical user interface, tentu saja Anda bisa menggunakan pacman dengan perintah sudo pacman min sy, kemudian misalnya game, ya dia akan melakukan sinkronisasi paket internet tentu saja, dan akan menginstal game sesuai dengan apa yang Anda instruksikan. Mau menginstal yang lain ya bisa langsung dari sini juga. Oke, kemudian ya 54 MB, siap-siap untuk menyediakan kuota lebih kalau menggunakan Arch. Oke, secara paket untuk coding, karena saya selalu mengcompare dengan distro lain dari sisi ini. Yang pertama GCC, C compiler sudah ada by default, jadi Anda mau coding C sambil belajar bahasa pemrograman C bisa di sini. G++ sudah ada, jadi mau belajar C++ seperti video tutorial yang pernah saya buat, di sini juga bisa. Kemudian untuk Ruby apakah sudah ada? Ya, sudah ada, dan ini Ruby versi berapa? Ruby main version versi 3, cukup baru untuk sebuah distro Linux, meskipun yang terbaru Ruby 3.2 kalau tidak salah, tapi ini sudah sangat cukup untuk belajar coding. Untuk Pythonnya sendiri 3.10 sudah baru, karena terbarunya 3.11. Kemudian Perl pasti ada. Lalu untuk Java tidak ada, wajar. Oke, Rust C tidak ada, Vim belum ada, ya tinggal Anda tambahkan. Oke, kemudian kalau Anda sejauh ini tertarik dengan Zero Linux karena tampilan defaultnya sudah cocok dengan preferensi Anda ingin menginstal Zero Linux ini ke sistem Anda, ya Anda bisa melakukan instalasinya dengan Calamares yang ada di sini. Calamares. Ya, di Zero Linux Hello ini Anda bisa mendapatkan akses ke Calamares Launch Installer. Ya, bahkan sampai Calamaresnya pun ini di custom oleh kreatornya. Karena kalau Anda familiar dengan Calamares, tulisan welcome location keyboard ini ada di sebelah kiri. Modelnya sidebar dari atas ke bawah. Tapi di sini ini baru pertama kali saya menjumpai Calamares yang lokasinya ada di atas. Jadi ini kreatornya niat sekali untuk membuat tampilannya terlihat berbeda. Dan tidak perlu saya jelaskan detail karena Anda bisa melihatnya sendiri di sini.
welcome, kemudian pemilihan bahasa, location, lokasi kita, keyboard US, partition, pengaturan partition, pembuatan user summary, install finish, dan proses instalasinya. Normalnya kalau di SSD kemudian RAM 4 GB ya plus minus 20 menitan lah, yaitu instalasi standar Linux yang sering saya hadapi ya, normalnya sekitar 20 menitan. Jadi untuk instalasi saya kira tidak ada masalah. Jadi tinggal pertanyaannya, Anda mau atau tidak menggunakan Xero Linux ini. Kalau pertimbangannya tampilan dan Anda belajar Rising, oke, tapi bukan berarti distro Linux yang menggunakan desktop environment KDE yang lain tidak bisa di tema seperti ini. Anda pun bisa menggunakan Kubuntu, KDE Neon, atau distro Linux yang lain yang sama-sama menggunakan KDE kemudian mengubah tampilannya menjadi seperti ini. Tidak harus download yang langsung jadi seperti ini. Tapi kalau Anda tipikal yang saya suka tampilannya tapi tidak punya waktu untuk mengcustomnya, yang penting tampilannya sudah bagus, kemudian saya tinggal menginstal aplikasi yang saya sukai, ya saya kira Xero Linux ini patut Anda coba. Oke, begitu saja review saya tentang Xero Linux tahun 2023 2023.3 ini. Semoga bermanfaat. Kalau ada kekurangan saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatian yang diberikan. Saya akhiri video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.